Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi La ilaha illallah al-wahidul wadud. La ilaha illallah fi kulli zamanin mawjud. La ilaha illallah fi kulli makanin ma'bud. Alladhi laysa li sifatihi haddun mahdud wala naktun mawjud wala waqtun ma'dud wala ajalun mamdud. Thumma salatu wassalamu ala sayyidil wujud. Man sakan طيبة وخيام في زرود. زارني بعد الجفا ظبي النجود. أنبري الأرف وردي الحدود. حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد قمر الوجود قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود. سرا وجهرا في الدين والدنيا والأخرى وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغضى به الحوائج وتغضى به الحوائج وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم. يا الله, angkat tangannya. وحسن الخواتم وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأدب كل معلومات. اللهم صل على نبيكم محمد. اللهم بارك لنا بالنبيين محمد. اللهم أكرمنا في هذه الليلة من ليلة النور حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على مولانا سيدنا محمد وآله خير الورى سجيا. واغفر لنا يا الله وارحمنا يا الله وتقبل أعمالنا يا الله. Yang saat ini kami ya Rabbana ya Gusti di tempat yang paling mulia, di tempat yang Engkau ridha, yang saat ini kami di depan pintu karohmamu. Amin. Di depan pintu barokahmu ya Allah ya Rabbana, kami datang di tempat yang banyak barokah ini. Hajalah kami membawa dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kami sengaja. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad ighfir lana dhunubana wa yastur li uyubana
وتصلح لنا أعمالنا يا سميع الدعانا بحرمة حبيبك محمد بلغنا مولانا يا ذا العلا في هذه الليلة ومن كل الليالي والحمد لله رب Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Darus Saadah, dan juga malam ini haul atas almarhum rahimullah wa maghfur lahu Kiai Haji Hadrawi dan juga Kiai Muhammad Maksum. Allahumma ighfir lahum wa yarhamhum, amin, wa yuskinuhum bil jannah, wa an Allah yaj'al kuburuhu rawdatan min riyadil jannah. Allahumma yaj'al hijaban lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa walidina wa walidikum wa ummahatina wa masyayikhina fin al hadirin wal ghaibin. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكن الجنة يا ذا الأولى في هذه الساعة من الإجابة والبركة والحمد لله رب dan juga kepada para habaib yang malam ini hadir, para asatiz wa asatizah, santri dan santriwati yang saya hormati, wal muslimin rahimakumullah, di mana pondok pesantren ini sesungguhnya adalah benteng pertahanan umat Islam. Setiap pondok, apalagi menjalani daripada thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, disitulah tempat karomah dan barokah. Pondok pesantren yang ada di Republik Indonesia pertama kali di kota Gresik, Syekh Maulana Malik Ibrahim, dan diteruskan oleh Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Dari situlah berjalan generasi-generasi Islam dengan penuh harapan, dan senantiasa Rasulullah alaihi salatu wassalam mendoakan para santri dan santriwati mereka thalabul ilm, daripada ilmu-ilmu agama. Ini merupakan keberkahan atas bumi persada, khususnya di Republik Indonesia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jangan dianggap enteng tentang pondok pesantren. Disinilah benteng pertahanan Islam. Tahukah ma'asyiral muslimin, dari generasi ke generasi di Republik Indonesia, masih zamannya Portugis, pondok-pondok pesantren paling depan. Di zamannya VOC Company Belanda, umat Islam dari generasi-generasi Islam jebolan daripada pondok pesantren yang mempertahankan sangsaka merah putih. Dari generasi ke generasi, para santri dan santriwati merupakan bagian benteng daripada pertahanan Republik Indonesia. Kenapa? Karena mereka talabul ilmu, menimba ilmu-ilmu agama dengan penuh ketakwaan kepada Allah. Sehingga Allah Rabbul Izzah memberikan daripada hati-hati yang betul-betul membela agamanya Allah. Ini harapan-harapan para karuhun, para kakek nenek moyang kita untuk meneruskan daripada perjuangan umat Islam yang ada di Republik Indonesia. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Waktu Gusti Allah Jalla Sya'nu wa Azamu menciptakan manusia, diciptakan bodi oleh Allah, diberi tangan, diberi kaki, diberi telinga, diberi hidung, dan diberi mata, dan keperluan-keperluan
daripada sang hamba tersebut, termasuk organ tubuh kita yang di dalam seperti jantung dan paru-paru. Setelah selesai diciptakan oleh Allah bodi seorang hamba yang akan menjadikan kepada beliau sendiri, disitulah disisipkan akal. Ini yang paling mahal, akal. Binatang nggak dikasih akal, dikasih hawa nafsu. Malaikat dikasih akal, tidak diberi hawa nafsu. Bangsa manusia dan jin diberi akal dan hawa nafsu. Senantiasa antara akal dan hawa nafsu ini berperang di dalam dada kita. Untuk mengantisipasi peperangan di dalam dada kita, di dalam sukma kita, kita dekatkan diri kepada Allah dengan pembacaan Al-Quran, zikir kepada Allah SWT. Apalagi saya mendengar ini majelis daripada salawat nariyah. Ini salawat nariyah ini sudah daripada tahun 275 Hijriah. Sudah melebihi daripada 1000 tahun salawat nariyah ini dibacakan di mana-mana. Karena apa? Hebat, mengetuk pintunya Gusti Allah. Meminta daripada perlindungan Allah. Lalu minta dijaga daripada keimanan, yaitu fungsinya dari awal muawal akal. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau akal dipakai sesungguhnya, seperti para santri setiap hari melihat Al-Quran, setiap hari mempelajari tentang halal dan haram, disitulah dia akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akal yang diberi dipraktekkan di dalam Al-Quran, dipraktekkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dengan akal yang sehat, kita duduk kepada para ulama, duduk kepada orang-orang tua kita yang mendekat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad khaba man dassaha. Alangkah ruginya akal ini tidak di tempatnya, tetapi mengikuti hawa nafsunya, mengikuti daripada hal-hal yang jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri-santriwati, tolong dengarkan saya. Belajarlah yang benar, berjuanglah untuk agamanya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pesan kepada kita di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Falladzina amanu bihi, hei hamba-hambaku yang kalian sudah beriman kepada aku, melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa Ramadan, yang kaya mengeluarkan zakatnya, itu yang dipanggil oleh Allah. Falladzina amanu bihi, wahai hambaku, engkau yang sudah beriman kepada aku. Lalu apa pesan Allah kepada kita? Wa azzaruhu, muliakan kanjeng Nabi Muhammad, muliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nasaruhu, menangkanlah apa-apa yang dari Rasulullah. Sebagaimana tadi yang saya katakan, para partisan, para pondok-pondok pesantren merupakan benteng-benteng Islam di negara yang kita cintai ini. Wa nasaruhu, menangkanlah apa-apa yang datang dari Rasulullah. Ini adalah kelasnya santri dan santriwati. Jangan kita masuk ke pondok pesantren lenggang kangkung. Jangan sampai masuk ke pondok pesantren keluarnya jadi nggak benar. Terkutuk kita. Kita mengkhianati Allah. Kita mengkhianati Rasulullah. Kita mengkhianati guru-guru kita. Santriwati, santri yang benar melaksanakan amanatullah. Ini yang penting. Wa nasaruhu,
menangkanlah proyek-proyek Islam, menangkanlah apapun yang datang dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wattaba'un nuran ladzi unsila ma'hu. Ikutilah Al-Quran yang aku turunkan kepada kekasihku Muhammad. Ikutilah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Al-Quran mu'jizatir Rasulillah. Tahukah Al-Quran itu apa? Allah menyatakan di dalam kalamnya atau surat yang lain. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika 'azima. Wa anzalallahu alaikal kitab. Kekasihku Muhammad, aku turunkan Al-Quran ini. Wa 'allamaka, aku ajari engkau ma lam takun ta'lam. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Kata Allah, ini Al-Quran. Aku buka semuanya tentang kehidupan manusia di dunia, tentang kehidupan manusia di kubur. Dikubur, dibuka di dalam Al-Quran. Besok di yaumil qiyamah semuanya ada di dalam Al-Quran. Hikmah penuh daripada ilmu. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Hai kekasihku Muhammad, aku belum pernah turunkan ini kecuali kepada engkau, hai kekasihku Muhammad. Nabi-nabi yang lalu, daripada Taurat, Zabur, daripada Injil, daripada Suhuf, tidak ada hebatnya seperti Al-Quran. Allah menyatakan wa 'allamaka, aku ajari engkau, hai Muhammad, malam takun ta'lam, yang tidak didapatkan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Wa kana fadlullahi alaika 'azima. Inilah anugerah dari Allah kepada engkau. Teruskan kepada umatmu, sehingga pembaca Al-Quran mereka akan mendapatkan nur ilahi. Pembaca Al-Quran mendapat lindungan dari Allah. Pembaca Al-Quran kuburnya terang sampai yaumil qiyamah. Wa ulaika humul muflihun. Mereka besok di yaumil qiyamah akan mendapatkan kesenangan. Tahukah yaumil qiyamah tidak ada satu ulama pun mendengar kalimat yaumil qiyamah tenang. Belum pernah para malaikat, para umat Islam atau wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah yang mereka melaksanakan daripada kitabullah, semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah langsung. Dan ini luar biasa sekali. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan ini anugerah Allah atas diri kita. Kalau kita membaca Al-Quran, obat untuk sukma kita. Pembaca Al-Quran mendapatkan obat yang mujarab dari Allah. Pembaca Al-Quran, mereka mendapatkan daripada tingkatan derajat-derajat Allah. Ulaika humul muflihun. Tahukah ulaika humul muflihun? Besok di yaumil qiyamah, para ulama, para wali Allah, para ibadillah sholihin, kalau sudah sampai kepada masalah kiamat, mereka gemeter. Kenapa? Dahsyat. Sangat dahsyat. Tahukah besok kita bangun di atas kubur kita, belum kita melangkah, malaikat datang mengalumi kitab-kitab kita. Apa kata Allah? Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Hamba-hambaku, cukup. Kamu yang bisa menghitung perbuatanmu selama kamu hidup di dunia. Kita. Lalu apa? Sebelum kita melangkah meninggalkan tempat usaha kita, itu kita semuanya telanjang bulat. Telanjang. Gak laki, gak perempuan. Dipermalukan oleh Allah. Waktu kalian lahir dalam keadaan telanjang bulat.
Aku hidupkan kalian sekarang dalam keadaan buruk. Pencinta Rasulullah. Yang cinta sama Rasulullah. Yang melaksanakan syariatillah. Wa nasaruhu. Wa taba'un nural ladhi unzila. Wa taba'un nural ladhi unzila. Ulaika humul muflihun. Mereka mendapatkan kemenangan. Kemenangan bukan waktu perang, tetapi kemenangan diangkat derajat kita di yaumil qiyamah. Siapa mereka? Mereka adalah umat Muhammad. Siapa mereka? Mereka pembaca Al-Quran. Siapa mereka? Mereka berjuang dengan asas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan penuh kecintaan kepada Allah, penuh kecintaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itu belum kita melangkah, malaikat datang menutup aurat kita. Yang telanjang bulat itu didatangi oleh malaikat, ditutup aurat kita. Lalu apa? Malaikat mengangkat. Ulaika humul, dimasukkan ke golongan kanan. Fasalamun laka min ashabil yamin. Mereka ini ashabul yamin. Siapa ini ashabul yamin? Orang-orang ikhlas. Orang-orang yang semata-mata minta ridho Allah. Orang dalam hidupnya senang sekali silaturahim. Orang yang hidupnya nggak pernah main-main tentang agamanya Allah. Jangan suka menyepelekan terutama sholat. Sholat dan puasa, hati-hati, jangan. Saya Habib, saya ini Habib. Tapi kalau saya nggak sholat, saya nggak puasa, nggak bakal dilihat oleh Rasulullah. Ini SK-nya dari langit. Ini ketetapan Allah. Gak bisa dipermainkan. Di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam kepada orang-orang yang main-mainan tentang sholat. Yang main-mainkan dengan Al-Quran. Yang mainkan dengan puasa Ramadan. Dia senang, dia puasa Ramadan. Dia senang, dia salat. Dia nggak senang, dia nggak sholat. Lalu apa? Orang-orang yang kaya, yang mendapatkan imbalan rezeki dari Allah, mereka mengeluarkan zakat, tetapi memanipulasi zakat, membohongi Allah dengan zakat. Ini diancam oleh Allah. Apa ancaman Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Mereka ini yang mempermainkan agama Allah. Siapa mereka? Mereka orang Islam. Mereka ini orang Islam. Tapi hianat kepada Allah. Hianat kepada Rasulullah. Bukan orang kafir. Tapi ancaman Allah dahsyat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Mereka yang mempermainkan agamaku, kata Allah. Sholat. Kalau senang sholat. Puasa kalau senang puasa. Kalau dia kaya dapat untung, untungnya gede, untuk ngeluarin zakat dia pelit, termasuk daripada ancaman Allah. Fa inna lahu ma'isyatan donka. Disempitkan hidupnya. Pak Bu, jangan tercengang kalau ngelihat orang kaya. Sholatnya seenaknya, jangan tercengang melihat orang kaya mempermainkan puasa. Jangan tercengang kalau mereka kaya mempermainkan daripada zakat. Tahu, insider di dalam keluarganya mereka. Penyakit atas istrinya, penyakit atas dirinya akan datang. Lalu anak-anaknya akan kurang ajar kepada orang tuanya. Bahkan narkoba, narkotik, bala, bencana kepada ke rumah tangganya. Siapa mereka? Dia haji. Dia pergi ke haji. Dia umrah. Ini Allah Sang Maha Pencipta. Jangan main-main. Jujurlah sama Allah.
Ikutilah Rasulullah. Tahu pertama dikasih ma'isyatan dongka, disempitkan kehidupannya, rumahnya berantakan. Kalau tidak dia mengidap penyakit yang macam-macam. Lalu apa? Dia mati. Kuburnya gelap sampai yaumul qiyamah. Ma'isyatan dongka, disempitkan oleh Allah. Siapa mereka? Mereka umat Muhammad. Tetapi mereka mempermainkan agamanya Allah. Gelap, gulita, sendirian, menakutkan. Lalu apa? Kita hidup di dunia sebentar. Kita nanti dikubur. Bisa ratusan tahun. Nunggu kiamat. Baru dibangunkan oleh Allah. Sebelum kiamat, orang-orang semacam itu siang dan malam menangis. Baca tahlil. Tahlil apa? Gak sampai, gak sinkron. Yang dibacain tahlil kepada orang yang mati bertentangan, gak sampai. Hanya pembacanya aja yang dapat pahala. Karena dia masih apa? Masih ada sangkutan dunia, sangkutan tanggung jawab, sangkutan kepada istri atau anaknya. Tahlil 3 hari, 7 hari, 40 hari, sampai 100 hari. Ini bukan agama disogok, bukan agama disuap. Emangnya agama ini seperti menteri-menteri bisa disogok? Apakah ini agama seperti partai-partai? Waktu pilpres dikasih duit semuanya. Setelah itu tidak ada. Ulama dianggap WC, toilet umum. Ma'isyatan dongka, disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok dibangunkan di yaumil qiyamah buta. Gak bisa ngelihat, buta. Kita ajak sekarang di Ketapang ini, kita buta. Kalau nggak ada yang nuntun, ditabrak motor. Kalau nggak ada yang nuntun, ditabrak mobil. Yaumil qiyamah, awalin nas wa akhirin nas, yujami'ullahu fi mahsyar. Manusia pertama sampai manusia akhir dikumpulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Triliun. Lalu apa? La sahibatihi wala bani. Istri nggak kenal sama suami. Suami nggak kenal sama istri. Anak nggak kenal sama orang tuanya. Semuanya teriak, nafsi, nafsi, nafsi ya Rabb. Diriku, diriku, diriku ya Allah. Ini fenomena yaumil qiyamah. Lalu orang ini buta, jatuh diinjek-injek oleh Allah. Diinjek-injek oleh manusia yang banyak sekali pada hari itu. Mati di tempat dihidupkan. Sehingga mereka protes kepada Allah. Didengarkan oleh Allah. Qala Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Rabbana, aku waktu misi hidup, aku bisa melihat yang jauh. Kenapa ini hari engkau butakan kami ya Allah? Apa? Dijawab oleh Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Inilah jadinya waktu kamu hidup seenaknya. Dia merasa orang yang paling kuat karena banyak duitnya. Seenaknya. Sholat kadang-kadang dimain-mainin. Puasa kadang-kadang dimainin. Subhanallah. Apa kata Allah? Inilah jadinya. Hari ini kami tidak memandang Anda. Rasakan waktu engkau menyepelekan syariat-syariatku. Mari. Ya akhwani wa akhwatana, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita ini harus sadar. Insya Allah minggu depan kita akan masuk bulan suci Ramadan. Jangan amin guys. Enak aja amin. Siapkan diri.
terutama ibu-ibu, saya pesan, sudah Bu, jangan ngerasani wong. Jangan suka membicarakan hal ikhwal tetangga. Jangan ngurusin orang. Urusin suami-suaminya ibu itu, anak-anak yatim sebagai suaminya. Jangan, apa kata Rasulullah? Orang puasa tetapi nggak dapat pahala. Kenapa? Karena dia suka ngomong ke tetangga. Suka ngerasani wong. Jadi anu. Jangan sudah. Tahu Bu, orang yang suka ngomongin orang, rumahnya panas. Rumahnya panas. Anaknya nggak akan nurut sama kita. Suaminya nggak betah di rumah. Datang suaminya, nggak lama keluar lagi. Pulang-pulang malam. Sampai sudah tidur. Itu apa? Suka ngomongin orang. Lalu apalagi tanda-tandanya? Seorang istri yang suka ngomongin orang. Suaminya kalau datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus suaminya ngomong, "Mah, bikinin kopi." Ya Allah. Kiamat ini. Kenapa? Karena setan di badannya. Lalu apa? Lalu dia nggak mikirkan suaminya datang bau ikan asin, bau segala macam, nggak ada ini atau apa. Sudah gitu apa? Kalau tidur mantatin suami pakai kutangnya sambungan peniti lagi. Nanti kalau suaminya kawin lagi jangan nangis. Kenapa? Keimanan hancur di dalam dada kita. Waqad khaba man dassaha. Alangkah hancurnya yang akal diberi oleh Allah, kita nggak bikin yang seenaknya, yang sebenarnya. Tapi kalau wanita yang soleha, yang nggak suka ngomongin orang, apalagi kalau keluar pasar, apa dari rumahnya ke pasar jalan, beli balik lagi. Ini sekarang perempuan mau ke pasar 2 jam, kata nggak, tahu nggak si anu. Bu, itu kalau ngomong anu, itu setan di lidah kita joget. Jadul. Sudah Roba. Kalau istri itu wanita itu paling gampang masuk surga. Kalau dibandingin lagi. Paling mudah masuk surga. Kata Rasulullah SAW, kalau wanita sholatnya benar, wanita menjaga kehormatannya, amanat dari suaminya, tidak keluar tertutup auratnya, dan dia nurut kepada suaminya, masuk surga sama sendal-sendalnya sampean. Paling mudah itu perempuan. Asal soleha, mulai besok Roba. Kalau suami mau datang, pakai baju anyar, baju kondangan pakai. Sudah gitu Pak, pakai minyak wangi setengah liter. Tuh, benar ini. Tahu waktu kita nunggu suami duduk, itu malaikat di sebelah kita nyatat. Hamba Allah ini nunggu suaminya. Dicatat 1 detik sampai 1 menit sampai 1 jam. Apalagi kalau istrinya bingung. Mana nih si Sofyan? Asik malaikat nyatat. Kenapa? Si istri menunggu suaminya. Begitu datang suaminya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asik. Masuk surga Bu. Belum tentu suaminya ibu bisa masuk surga, tapi ibu lebih dulu masuk surga. Kenapa? Taat menjaga amanatullah, amanat sebagai istri. Bang, sudah makan? Sudah. Kopi Bang? Sudah. Mandi Bang? Belum. Yuk mandi bersama-sama. Itu masuk surga itu sudah dijamin sama Allah. Karena setia sama suaminya.
Jangan mau kondangan pakai baju anyar. Wah, cincinnya gelangnya. Bener ini. Ditonton sama orang-orang di luar. Tapi pulang ke rumah, sampai rumah pakai baju gembel. Baju orang minta-minta. Kadang-kadang jahitannya tidak benar. Mari Roba, tahu satu ayat tentang Isra-nya Nabi. Linuriyahu min ayatina. Sepenggal ini ayat. Apa? Waktu itu Rasulullah melihat fenomena yang Allah akan tunjukkan besok di yaumil qiyamah. Siapa ini ya Jibril? Ini bagian daripada umat ini. Macam-macam ditunjukkan oleh Allah. Begitu sayangnya Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW supaya tidak terkejut, tidak gusar di yaumil qiyamah. Ditunjukkan umat-umatnya Rasulullah yang enggak benar. Di antaranya perempuan lidahnya 7 meter kayak ular. Lidah begitu ditarik nggak bisa diinjek-injek. Mati di tempat. Tanya Kanjeng Nabi, siapa ini ya Jibril? Ini bagian daripada umatmu. Dosa apa ya Jibril? Ini orang suka ngomongin tetangga, suka ngomongin orang, seolah-olah dia yang paling benar. Besok lidahnya itu keluar. Wow. Sudah mati dihidupin lagi sama Allah. Ditutup mulutnya. Wow. Siapa itu? Ini perempuan suka ngomongin orang. Buat apa ngomongin orang? Ini kalau puasa. Dek, jangan rame. Tahu kalau puasa ngomongin orang, gak dapat pahala puasa. Kalau yang biasa ngomongin orang, begitu puasa beli plester bukan. Jangan ngomong. Supaya aman. Itu penyakit. Merasa dirinya paling benar, paling soleha, paling wah. Padahal di perutnya itu kotoran semuanya. Subhanallah. Lalu apalagi Rasulullah melihat sampai nangis Rasulullah. Dari fenomena yang ditunjukkan oleh Allah tentang umatnya di yaumil qiyamah. Perempuan. Ditarik rambutnya sama malaikat. Diangkat, ditaruh di besi. Maaf, 1000 maaf. Buah dadanya ditarik. Na'udzubillah min dzalik. Sudah gitu apa? Diambilkan api jahanam, ditaruh di kepalanya. Hancur, mati, berantakan, dihidupin lagi. Waktu dihidupin lagi, ini perempuan. Ampun ya Allah, ampun. Pegang sama malaikat, diseret. Sampai Rasulullah nggak tahan. Ya Jibril, cepat jalan nggak tahan. Kenapa itu wanita? Ini wanita bagian daripada umatmu. Dosa apa ya Jibril? Sampai begitu sadisnya. Kalau dia keluar dari rumahnya, ditunjukkan rambutnya sama lelaki. Bahkan kalau ada laki ngomong, pura-pura dibukaannya. Supaya kelihatan dadanya. Dilaknat oleh Allah. Ini Rasulullah sampai nangis. Juga kepada laki. Lelaki di tangannya ada besi, dipukulkan ke kepalanya. Wah, hancur kayak bubur, mati hidupin lagi. Ditanya sama Rasulullah, bagaimana ini orang hancur kepalanya? Kata Sayyidina Jibril, ini bagian daripada umatku ya Muhammad. Ini bagian daripada umatku ya Muhammad. Dosa apa dia ini lelaki? Dia kalau sholat malas. Kalau sholat malas. Sehingga Allah mengganjar di tangannya dikasih besi. Dipukulkan sendiri ke kepalanya. Karena waktu sholat dia main-main. Dia malas. Jalan lagi Rasulullah. Linuriyahu min ayatina.
Aku beberkan sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaranku kepada kekasihku Muhammad. Linuriyahu min ayatina. Lihat apa? Lelaki. Dia merangkak ke tempat bangkai. Padahal malaikat kasih makanan. Enak. Makanan nasi kebuli nggak mau. Makanan sedap, sehat nggak mau. Merangkak ke tempat bangkai. Bangkai babi, bangkai anjing yang bau. Karena lapar dimakan. Sampai hancur ususnya, mati di tempat. Heran Rasulullah. Kenapa ya Jibril? Dia dikasih makanan enak, gak mau. Tetapi dia merangkak ke tempat bangkai. Inilah ya Habibullah Muhammad. Dia mempunyai istri halal. Dengan mas kawinnya halal. Dengan syariatillah. Tetapi kalau dia ada hajat, dia pergi ke tempat pelacuran-pelacuran. Sehingga Allah mengganjar, dikasih makanan bangkai. Jalan lagi. Lihat lelaki, perutnya gede serumah. Gak kuat, jatuh lagi. Diinjek-injek oleh manusia. Mati dihidupkan lagi. Perutnya gede serumah. Ada ruang tamu, ada dapur. Subhanallah, disiksa oleh Allah. Siapa dia ya Jibril? Dia pemakan riba. 14 bayar 16, 16 bayar 18. Di perutnya semuanya haram. Langit dan bumi tidak mau menerima dia. Hati-hati. Yang sudah ngambil kredit, malam ini tobat. Ya Allah, saya menyelesaikan kredit motor saya. Mudah-mudahan insya Allah selesai. Saya nggak mau kredit lagi. Jangan makan bunga, makan riba. Itu ancaman Allah. Karena datangnya riba itu dari orang-orang Yahudi. Sampai turun ayat masalah riba. Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Perdagangan dihalalkan oleh Allah. Yang diharamkan adalah riba. Makanya ma'asyiral muslimin, Rasulullah melihat tontonan yang akan terjadi besok di yaumil qiyamah. Mari kita minggu depan insya Allah masuk bulan suci Ramadan. Bulan suci ini dikenal diobral sama Allah, ampunan dan rahmatullah. Hanya bulan suci Ramadan. Nanti kita berjalan ke masjid mau sholat tarawih. Begitu keluar dari masjid, Allah sudah menentukan dalam hadis mutawatir, hadis yang cukup tangguh sanadnya. Rasulullah bersabda, "Idza awwalu lailah min lailatir Ramadan sukidatis syayatin wa marradatul jinni fayughlabu abwabun nar wa lam yufta minha bab wa futihat abwabul jannah walam yughlagu min habab wa yunadi munadi kulla layla ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syar aksir walillahil utaqa'u minan nar." Nanti waktu malam pertama Allah subhanahu wa ta'ala mengikat setan-setan. Sukidat syayatin diikat. Setan gak bisa diikat. Biar tahu antum semuanya. Setan itu gak bisa diikat. Tapi ini hadis mengatakan diikat. Setan itu sambil bisa berjalan, maaf, ke urat-urat kemaluan kita. Begitu dahsyatnya setan mengganggu manusia. Tapi bagaimana diikat? Pak, Bu, saya kasih tahu. Ini bulan sucinya Allah. Allah ikut langsung, ikut campur kepada hamba-hambanya. Individu. Semuanya akan dijaga oleh Allah. Sponsornya langsung Gusti Allah. Bagaimana setan? Setan terikat, nggak bisa masuk. Kenapa? Karena seluruh organ tubuh kita nur cahaya. Karena apa? Apa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setan gak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa? Nur ilahi, cahayanya Allah. Setan kalau masuk dia hancur itu setan.
Sponsornya langsung Gusti Allah. Hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah puasa. Dengarkan baik-baik, Bu. Sponsornya langsung Allah. Wa maraddatul jin. Jin-jin kafir yang dipecundangi oleh dukun-dukun untuk menyerang. Kalau hamba Allah puasa, itu jin gak bisa ganggu kita. Jin gak mampu masuk ke dalam tubuh kita. Dukun-dukun itu bakal mental ke dirinya dia sendiri. Kalau orang sedang melaksanakan ibadah puasa dengan jujur sama Allah, insya Allah diselamatkan oleh Allah. Fayughlabu abwabun nar. Itu neraka malam itu ditutup oleh Allah. Pintu neraka itu ditutup. Orang kalau mati itu bukan dimasukkan neraka. Udaranya neraka ke tempatnya dia. Seperti AC yang panas bener. Dijemur sama api neraka dari tempat neraka ke tempatnya dia. Warohnya dirantai. Sampai kering. Siang dan malam. Dalam Al-Quran disebut Aradah asyian auduhaha. Pagi dan sore, pagi dan malam. Mereka mendapatkan daripada siksaan dari Allah. Siapa mereka? Mereka pertama orang kafir. Siapa mereka? Mereka yang mengatakan hanahnu Islam, hanahnu Muslim. Saya orang Islam, tapi main-main dengan syariatillah. Itu terus. Tetapi bulan puasa libur mereka. Sampai orang-orang kafir itu teriak, coba puasa selamanya, enak. Padahal kita yang hidup dicoba sama Allah. Biasanya kalau pagi kopi, sarapan, rokok di Samsul, tas. Ini pagi melongok. Cobaan. Wa futihatil abwabil jannah. Pintu surga dibuka oleh Allah. Sampai aromanya itu menyeluruh. Mereka-mereka yang mendapat masalah kubur nangis. Nangis. Ya Allah. Kenapa begini ya Allah? Saya nyesek udah nggak ada. Udah mati selesai. Wa yunadi munadi kulla layla ya baghi al-khair akbil. Wa ya baghi al-syar aksir. Setiap kita malam kita sholat ada suara dari atas. Hei hamba-hambaku. Mau apa kalian aku beri? Kalian siang hari berpuasa karena aku. Aku yang akan memberi hadiah. Aku yang memberi ganjaran. Wa ya baghiyas syar aksir. Kalau di malam hari atau di siang hari mereka tidak senonoh di dalam bulan puasa, dihancurkan oleh Allah. Hati-hati, ini bulan sucinya Allah. Jangan main-main. Ini haknya Allah. Saya kasih contoh, Bu. Ibu-ibu tuh setiap bulan ada halangan ya sholat. Betul, Bu? Itu dari Allah. Waktu bulan-bulan biasa, waktu kita sedang menstruasi, nggak wajib godok sholat. Tapi bulan puasa, punyanya Allah. Haknya Allah. Anda nggak puasa 7 hari, harus bayar 7 hari. Anda nggak puasa 5 hari, harus bayar 5 hari. Karena itu haknya Allah. Ini hanya bulan puasa. Walillahil utaqa'u minan nar. Setiap malam Allah memberikan rahmat-rahmat kepada umat Sayyidina Muhammad SAW. Dilebarkan tempat-tempatnya daripada segala macam kehidupannya di alam barzakh. Dan kita ini seminggu lagi akan masuk. Siap-siapkan. Mari kita ibadah, baca Quran. Quran itu mempunyai karomah. Jangan Anda siaroh, tapi nggak baca Quran. Siaroh, tapi nggak sholat. Apa artinya? Mari santri dan santriwati pulang ke rumahnya masing-masing. Tunjukkan kepada orang tua sampean. Tunjukkan kepada ayah dan ibu kalian bahwa kalian ini benar. Di pondok pesantren As-Sa'adah, Anda belajar agama, lalu Anda membaca di depan ayah dan ibu kalian. Senang, gembira. Biar tahu, tunjukkan
etika kehidupan kita waktu di saadah dan di rumah tangga, di rumah kita, di mana di depan orang tua kita. Puasa yang benar, baca Quran, dan tambahilah sholat sunnah, sunnatil mu'akkad. Apa itu sunnatil mu'akkad? Sholat qobliyatil isya, ba'diyatil isya, qobliyatil maghrib, ba'diyatil maghrib, qobliyatil asar, wa qobliyatil duhur, wa ba'diyatil duhur. Itu 1 rakaat di bulan puasa sama pahalanya seperti sholat wajib di bulan biasa. Banyakilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih tahu, ibadah kita merupakan jalan nasib kehidupan kita. Banyak orang punya titel Dokter Andes, S3, S4, S5, sampai S-teler. Tapi nasibnya jelek. Nasibnya jelek. Menjadi apa? Pegawai orang yang tidak mempunyai titel. Kenapa? Nasibnya itu orang bagus. Dermawan. Sama orang tuanya taat. Mendapatkan istri solehah. Lalu apa? Lalu Allah mengangkat derajat nasib kehidupan dia. Ini yang sekolah tinggi umum. Gak punya akhlak. Sholatnya main-main. Akhirnya apa? Hidupnya sengsara. Mari. Hidup itu nasib. Yang menentukan nasib Gusti Allah. Yang menentukan nasib kehidupan kita. Perjalanan hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita robah. Robah kehidupan kita. Dan juga doakan. Doakan ini negara. Doakan ini negara ini sekarang seperti orang yang sakit perlu infus. Sudah corona, ekonomi kacau balau, satu sama lain sikut menyikut. Pelan-pelan ulama dipojok-pojokkan. Mari doakan. Tahu orang mendoakan Islam, ganjarannya besar. Setiap malam sholat minta sama Allah. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi biladina Indonesia khususnya. Wabuldanil muslimah amal. Hanya begitu, pahalanya besar. Minta pertolongan sama Allah agar umat Islam yang ada di Republik ini menjadi jaya dan mendapatkan kemenangan daripada orang-orang yang munafikun, orang-orang kafir yang benci kepada para ulama, benci kepada orang-orang Islam. Kita minta sama Allah, curhat sama Gusti Allah di malam hari. Pasti Allah akan kabulkan. Minta sama Allah. Al-Hadis mengatakan doa silahil mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Kita minta sama Allah. Jangan minta lain, minta sama Allah. Habis sholat 2 rakaat tahajud atau habis sholat witir, ya Allah, ansur Islam fi biladina Indonesia. Ya Allah, menangkanlah Islam. Angkatlah harkat umat Islam yang ada di negara yang kami cinta ini. Minta sama Allah. Allah berkuasa. Apapun yang Allah inginkan, kun fayakun, pasti akan jadi. Jadi jangan mikirkan diri sendiri. Man lam yahtam bi umuril muslimin laisa minna. Rasulullah bersabda, bila engkau orang Islam, bila engkau adalah umatku, tapi engkau masa bodoh daripada Islam, engkau bukan dari golonganku. Kita ini diwajibkan oleh agama untuk berdoa untuk agama kita. Kenapa sholat Jum'ah, khutbatil Jum'ah? Kenapa khutbatil Jum'ah diwajibkan untuk berdoa? Ini salah satu surut, salah satu syarat supaya khutbah kita ini dipenuhi oleh daripada rahmatullah. Perhatikan, kalau khutbah kedua ada khotib, dia tidak mendoakan Islam, suruh turun itu khotib. Sampai begitu dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhabnya ahli sunnah wal jamaah. Ini begini, harus wajib mendoakan Islam. Antum semuanya jangan, ya Allah, supaya proyek saya, ya Allah, duit, tapi lupa kepada agama. Lalu bagaimana Anda akan ketemu besok dengan Rasulullah? Pikirkan, bagaimana Anda akan ikut rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad? Kalau Anda tidak memikirkan Islam, kita rakyat biasa, tidak ada kekuatan. Tapi kita mempunyai kekuatan Allah. Kita mempunyai kekuatan Nabi Muhammad SAW.
Kita berdoa, ya Allah, angkatlah dan menangkanlah Islam, ya Allah, daripada orang-orang yang tidak suka kepada agamamu, ya Allah. Hancurkan mereka, ya Allah. Ini harapan-harapan kita. Kalau Anda sholat, rukuk, sujud, mikirkan diri Anda. Besok Anda akan ketinggalan gerbong. Ketinggalan daripada rombongan Rasulullah yang akan menikmati surganya Allah. Mari pikirkan, ad-dinul aql, agama itu akal. Anda harus berpikir, agama Islam ini, jangan pikir, biar ada ulama, cukup. Jangan. Man lam yahtam bi umuril muslimin, laisa minna. Kalau orang tidak memikirkan Islam, bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Siapapun dia, kalau dia memikirkan Islam, Allah ridho sama hambanya. Berarti dia mempunyai responsibility, tanggung jawab daripada agamanya, tanggung jawab atas lingkungannya. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Paling tidak sekali lagi kita bacakan surat Al-Fatihah kepada Kiai Haji Hadroy dan Kiai Haji Muhammad Maksum rahmatul abrar, dan kita doakan orang-orang tua kita, ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, guru-guru agama kita, ashabil kubur di desa Ketapang ini, di Kabupaten Ketapang ini. Amin. Allahumma ighfir lahum wa yarhamhum wa yuskinuhumul jannah. Allahumma اغفر لهم ويرحمهم واسكن الجنة واجعل قبورهم يا الله روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار وعتقا لهم من النار وفكاكا لهم من النار يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أسرع الحاسبين فيا رب الناس والمخلوقين فيا رب العالمين بحق وبجاه قرآن العظيم على لسان حبيبنا سيد المرسلين وجعلنا يا الله من القوم المقبولين آمين اللهم آمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Saya mau baca doanya Rasulullah. Ini doa mustajab. Pasang niat yang baik. Pak, Bu, pasang niat. Ini doa istimewa. Ini doa dari Rasulullah kepada seorang waliullah, Al-Imam Hasan bin Saleh Al-Bahar. Ini seorang kutub, seringkali bertemu dengan Rasulullah. Suatu saat beliau melihat Rasulullah bermurram juga. Sedih mukanya Rasulullah. Ditanya oleh Habib Imam Hasan bin Saleh Al-Bahar, ya Rasulullah, kenapa wajahmu kok sedih begini? Kata Rasulullah, bagaimana aku nggak sedih? Ini hari umatku 1000 orang yang mati. Dari 1000 tersebut hanya 1 orang yang selamat, lainnya nggak selamat. Lalu Rasulullah berpesan kepada beliau, sampaikan kepada umatku daripada doa ini. Ini doa menguatkan tauhid, menolak bencana, dan melebarkan pintu rezeki kita. Nanti setelah kita baca ini, masing-masing minta sama Allah. Baru tutup surat Al-Fatihah. Saya baca, ikuti. La ilaha illallah. Mari. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. Al-mawjud. La ilaha illallah. المعبود في كل مكان لا إله إلا الله
المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان كل يوم هو في شان لا إله إلا الله angkat tangannya angkat tangan الأمان 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 من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Minta masing-masing sama Allah hajatnya. Bihaqi ismullah al-azam, dengan haknya Allah, dengan namanya Allah, pasti dikabul oleh Allah. Lihatkan yang baik. Amin. اللهم بحق سيدنا محمد شيء لله بالقبول. الفاتحة بالقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله بها يا الله بها يا الله حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها
بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع دعاءنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت تواب الرحيم ربنا آتنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت أكرم الأكرمين وأنت أجود الأجودين وأنت أسرع الحاسبين وأنت رب الناس والمخلوقين يا رب العالمين بجاه نبيك المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المجاهدين ثم التابعين تابع العلماء العاملين ومشايخنا المتحققين أهل الذكر والتوحيد والدين ثم التابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Bersama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bersama-sama innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Taqabbalallahu minkum. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah wa ahsanal jaza. Tetesan-tetesan embun nasihat yang menyejukkan, kemudian memberikan pelajaran dan hikmah-hikmah yang banyak mengandung pelajaran di dalamnya yang disampaikan oleh beliau tadi. Semoga dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjelang hari esok yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Dengan berakhirnya pembacaan doa yang telah dibacakan oleh beliau tadi, maka berakhir pula lah rentetan acara pada kesempatan malam hari ini. Dari kami sebagai pembawa acara, apabila terdapat kata-kata atau susunan-susunan kalimat yang kurang berkenan, kiranya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya asikal Mustafa absir binaidil muna ya asikal Mustafa أبصر بنيل المنى قد رقك الصفا وطاب وسط الهنا قد راقك الصفا وطاب وسط الهنا